Kemudian pengajar praktik Dwi Agus Prianto SPD GR. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, khususnya di sekolah kita ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, karena hari ini sudah siang dan kita mulai sedikitnya ya. Coba semuanya berdiri semua. Saya semuanya berdiri. Ini selanjutnya kita kan tadi menerapkan budaya positif ya di sekolah teman-teman. Nah, jadi apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa memaparkan apa itu budaya positif? Bu. Iya, bagaimana? Budaya yang baik, Bu. Budaya yang baik. Kemudian ada lagi? Kebiasaan yang baik yang bermanfaat. Iya, kebiasaan yang baik dan bermanfaat. Kemudian ada lagi? Bagaimana? Iya, baik ya. Nah, jadi apakah sudah menerapkan di sekolah Bapak Ibu? Sudah. Bisa berikan salah satu contohnya? Bisa, Bu. Iya, seperti apa? Silakan Pak Joko. Ke sekolah tepat waktu. Iya, ada lagi? Pakaian yang rapi, bersih, sesuai jadwal. Iya, ada lagi mana Pak Eri? Tegur sapa, dengan guru, saling salam. Iya, itu budaya positif ya. Kemudian, iya Bu Citra. Saling menghargai sesama teman. Iya, benar juga Bu Novia. Kemudian Bu Citra, dari tadi mau menjawab. Iya. Menjaga kebersihan sekolah, Bu. Iya, menjaga kebersihan sekolah ya. Iya, ini budaya positif ya. Ya, selanjutnya. Jadi salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah itu nyaman, aman, dan berpihak pada murid ya. Jadi kalau budaya positif itu kita lakukan, jadi sekolahnya itu kita belajarnya dengan nyaman ya, lingkungannya yang bersih ya. Tadi ya. Jadi untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar
Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang kelima ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, mari kita simak. Yang pertama tadi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, bagaimana cara mendisiplinkan murid dengan positif kira-kira? Bagaimana kita memulainya dari pertama, dari hal yang terkecil dulu? Memberi teladan. Bagaimana Bu Novita? Memberi teladan dahulu, Bu. Mencontohkan dari diri kita dulu, baru ke anak. Iya, benar sekali ya, memberi teladan, memberi contoh yang baik kepada anak-anak ya. Iya, kemudian gimana tadi Bu Guru? Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu juga bermanfaat untuk kebaikan. Iya, jadi seperti itu ya. Itu cara ini dulu, yang tersimpel dulu. Nah, sikap disiplin positif yang harus dimiliki oleh murid agar menjadi pribadi yang tertib dan bijaksana. Dengan adanya sikap disiplin positif ini, ya diharapkan dapat membantu murid untuk meningkatkan rasa tanggung jawabnya terhadap ketertiban yang ada di sekolah ya, dan kenyamanan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, ini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sebuah sekolah sebagai sebuah ladang ya, tempat persemaian bibit. Jadi diibaratkan sekolah itu tempat persemaian bibit. Nah, kemudian sebuah ladang tempat persemaian, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lainnya. Jadi juga seperti itu ya, terhadap ini sebagai upama yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, apa menurut? Profil pelajar Pancasila itu adalah gambaran yang harus ada di diri murid, termasuk 6 nilai-nilai luhur yang harus ada di diri murid supaya murid hidup sukses selama di masyarakat. Iya, benar sekali. Semoga kita dapat menerapkan ya budaya itu di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan yang nilai yang disepakati bersama ya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Jadi itu ada tadi yang dibilang sama Ibu Nurul, profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini diharapkan murid-murid di sekolah menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri ya. Seperti itu nilai-nilainya tadi. Kemudian ada kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Gimana sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Kita sebagai manusia tentu ada rasa-rasa yang kita alami sehari-hari ya. Tidak mungkin kita merasa sehari ini senang, kadang nanti bukan tiap hari, kadang nanti 2 jam kemudian ada yang membuat kita kesel, udah lagi bukanya dulu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berbeda-beda ya. Coba kita simak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki
tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu contohnya seperti kita sebagai manusia ya, pasti kita hidupnya mau bahagia ya. Kebutuhan dasar kita apa? Pengen jajannya yang pengen kita tiap bulan itu dapat gaji yang besar ya, pengen punya mobil dia, karena kan itu kebutuhan ya, karena kebutuhan kita berbeda-beda gitu. Apalagi kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kebutuhan kita ya sebagai manusia ini? Kita bilang dulu sebagai manusia, apa kebutuhannya Ibu Citra Hayati? Iya, kasih sayang. Mungkin ada kurang kasih sayang, jadi butuh kasih sayang. Ya sama seperti saya ya, kurang kasih sayang dari anak Allah. Iya, kemudian ada lagi mungkin Bu Ropi yang Ibu Citra mungkin kurang kasih sayang, apalagi Bu Ropi ya. Iya, kebebasan. Iya, benar sekali ya. Ya, Pak Joko gimana? Istirahat Bu. Istirahat, iya istirahat butuh ya, itu kebutuhan karena kita sehari itu capek banyak kali kerjaan, itu kebutuhan kita. Saya kurang makan banyak. Waduh, kurang makan banyak. Oh pengen makannya enak, itu sebagai kebutuhan manusia loh. Ya benar sekali kan, pengen aja kita lihat di status saja kan, makanan. Pengen itu kebutuhan. Kemudian gimana kalau Pak Jamil gimana kebutuhannya? Mobil udah ada, jabatan udah ada, gaji udah ada, istri udah ada, anak udah ada. Apa sih yang belum tercapai dalam kebutuhan? Butuh diterima dan dihargai. Mungkin ini yang saat ini dialami atau dirasa oleh Bapak Jamil, butuh ya tolong kita sesama rekan sejawat menghargai ya. Kalau Pak Eri gimana? Kebutuhannya ya makan lah, minum. Tapi catering Pak Eri, lagi itu. Pokoknya ada dua primer dan tersir. Yang Iya. primer itu kan pokok ya pasti sandang pangan papan. Iya. Tersir itu apabila sudah terpenuhi yang pokok ya barulah kebutuhan tersir kita cantum. Iya. Dan yang gue pengen kali saat ini apa? Ya, kepinginnya healing. Ini semua kita di sini pengen healing ya. Bagaimana kalau kita usulkan akhir tahun healing? Ya kita lanjut aja ya. Iya, nih dia nih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu untuk bertahan hidup ya. Itu semua tidak tidak dari status bawah, tengah, ke atas, tapi itu memang kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin ini tadi yang dirasakan oleh Ibu Citra dan Bapak Jamil ya, kerjasama, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, di penguasaan itu ada harga diri, ini dia cocok ini ya, untuk Pak Jamil harga diri, keinginan yang dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, begitu ya Pak? Iya. Kemudian ada kebebasan, yang tadi Ibu Ropi bilang, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, yaitu sangat cocok untuk Ibu Ropi. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan ini ada berhumor ya, antusias dan tertawa ya. Kesenangan bisa seperti itu, kita bisa tertawa menyenangkan diri sendiri, bisa berbuat TikTok ya, biar hati senang walaupun tidak punya uang gitu. Nah, ini kalau di sekolah untuk kita tahu bagaimana kondisi siswa kita, bagaimana kebutuhan siswa kita itu kita tahu, apalagi awal pelajaran baru, siswa peserta didik yang baru, kita kan belum
dia sukai. Nih, di sini ada contoh dengan menanyakan tentang perasaannya hari ini. Kalau senang, tinggal dicentang nanti. Kalau sedih, tinggal dicentang yang sedih. Seperti itu ada nanti tempat tanggal lahirnya, umurnya, makanan kesukaan, yang menemani dia belajar di rumah itu siapa, warna kesukaannya apa, siapa suka pelajarannya apa, kemudian pelajaran tidak suka apa lagi, saya suka guru yang seperti apa, hobinya apa, seperti itu ya. Ini sebagai contoh, bisa nanti di awal pembelajaran bisa ini biar kita kenal sama siswa. Ya, kemudian yang ketiga itu ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yuk kita simak. Ya, baik, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia ya. Mungkin motivasinya itu. Nah, di sini ada ada hukuman. Di hukuman ini contohnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sifatnya satu arah tanpa hukuman, berupa hukuman fisik maupun kemudian ada konsekuensi. Itu terencana, disepakati, murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu ya. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi kalau sekarang itu bagaimana posisi apa sih yang Bapak Ibu yang terapkan sebelum adanya ini? Bagaimana, apa yang paling banyak Ibu terapkan di sekolah? Hukuman. Iya, hukuman yang paling banyak ya. Ya, saya sendiri juga seperti itu. Sebelum mempelajari ini, saya juga seperti itu. Jadi setelah mempelajari ini, saya sangat merasa bersalah ya kalau memberikan hukuman kepada murid-murid saya. Mungkin contoh hukuman yang paling fatal ada nggak sih? Atau yang sedang-sedang saja? Iya, gimana? Keliling lapangan. Itu kalau situasinya seperti apa kalau kita kasih hukuman? Melanggar peraturan sekolah ya. Iya, itu hukuman ya. Ada konsekuensi. Perbedaannya itu gimana itu hukuman dan konsekuensi? Ada kesepakatan. Kalau hukuman tidak disepakati, tiba-tiba konsekuensi. Ada kesepakatan sebelumnya, dilanggar, ada sanksi. Iya, pintar sekali Bu Nurul. Kemudian pilihan yang paling cocok untuk kita tindak lanjuti yaitu pakai restitusi, yaitu dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian kolaboratif ya. Kemudian next. Nah, yang keempat, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, yang tadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kira-kira pernah tidak? Ini yang paling baik dulu ya. Sikap yang paling baik dari bapak ibu yang manajer. Bisa tidak berikan contohnya seperti apa? Sikap yang manajer. Sesekali dalam beberapa tahun pembelajaran bisa lah. Bagaimana Bu Citra? Sikap manajer yang paling baik untuk
posisi kontrol seorang guru bisa yang pernah dialami? Oke, ketika siswa itu melakukan kesalahan, maka sebagai manajer kita tidak pernah menghukum, pasti ada latar belakang dia berbuat kesalahan. Makanya dia akan kita panggil pakai segitiga restitusi yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu melalui tahapan penstabilan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Itulah level manajer yang harus dipraktekkan pada saat siswa melakukan kesalahan. Jadi selama ini menurut ibu sudah pernah melakukan posisi manajer belum di sekolah? Sudah tapi belum sempurna. Oh begitu, iya baik, terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Iya, kemudian ini ya contohnya, ini dicontohkan ada siswa terlambat datang ke sekolah. Ya, 5 posisi kontrol itu kalau penghukum, nah ini karena kamu terlambat, silakan sapu seluruh lapangan sepak bola. Itu penghukum ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, nah mengapa kamu datang terlambat hari ini? Kalau begini ibu jadi tidak enak sama guru piket karena sering nggak bisa kalau gitu. Ya, merasa bersalah itu agak susah ya, ini gitu ya. Iya, tapi tolong diharapkan kita teman-teman bapak guru semua membuat sesuai kondisi sih sebenarnya. Kalau kita perlu hukumlah dengan yang positif seperti itu. Kemudian sebagai teman, nah besok jangan datang terlambat lagi ya. Tolong lakukan demi ibu ya, jangan datang terlambat lagi ya. Kita kan friend gitu. Kemudian ada pemantau. Nah ini ibu lihat kamu sudah berapa kali ya terlambat datang sekolah ya. Coba lihat saya lagi ngomong. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ya Bu, maaf. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau manajer itu, ini menurut kamu apakah perbuatan kamu melanggar keyakinan kelas? Ya Bu, silakan. Jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Bersedia ya. Ya, jadi dari 5 posisi kontrol kita mengharapkan bahwa kita yang terbaik itu menjadi posisi yang manajer ya, seperti itu. Nah ini ya, ini ada satu kasus ya. Coba Bapak Ibu pahami di kasus. Iya, kasus ini ya. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Jadi guru matematikanya itu Ibu Santi sakit. Ya. Ibu, iya. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengakui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka. Dan pulang dari sekolah ya. Ada yang kenal adik? Tak panggil suruh kemarin Iya, ayolah tugasnya dikerjakan. Iya, Ibu Eni coba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan ya. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya.
Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah bu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Itu kasusnya. Kemudian lanjut kasus. Ya, kemudian lanjut keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan kembali mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh meminta maaf ya, untuk menggantikan rasa tidak menghormati Ibu Santi. Baik Ibu Vivi baik Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan seperti itu? Kemudian setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usulan keduanya mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, mari kita lihat question time-nya dari kasus satu tadi, dari kasus yang pertama tadi. Di pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Itu pertanyaan pertama. Tadi sudah Bapak Ibu simak ya cerita kasusnya. Kemudian yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, yang ketiga nih ya, pertanyaan ketiga dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ini saya kasih kasus kepada Bapak Ibu untuk membuat restitusinya ya. Kemudian yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang terjadi Ibu Santi? Yuk kita ke pertanyaan nomor 1. Ini dia pertanyaannya, restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ini tindakan restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi dari cerita tadi yang menstabilkan identitas, kata-katanya itu apa? Lupa. Iya, bagaimana? Yang menstabilkan identitas ya. Aku tidak kasihan dengan ibu. Yang menstabilkan identitas apa? Yang cocok? Kamu tidak kasihan dengan ibu. Kamu tidak kasihan dengan ibu, seperti itu. Ya, itu kita simpan jawabannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, ada yang ingat dari cerita tadi yang menanyakan keyakinan? Bagaimana? Kasus yang menanyakan keyakinan, mungkin bisa kita ambil tadi dari cerita tersebut apa ya? Apa? Gimana Pak Eri? Kok mengingat ceritanya dulu Ibu? Wah, santai. Ya, cerita tadi. Coba balik ke kasusnya. Coba balik. Wah. Nah.
Ini kasusnya. Yang mana memvalidasi sama menanyakan keyakinan. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak dikerjakan tugas. Ya, itu yang mana nih? Ini yang posisi mana nih? Ini restitusi yang mana ini? Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, atau menstabilkan identitas? Validasi tindakan yang salah. Ya, benar sekali ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, jadi sudah sesuai ya. Vivi dan Natali mengusulkan akan membuat diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama dengan sikap menghormati. Kemudian yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut dan mengusulkan kepada kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Bagaimana, siapa yang bisa kasih masukan? Karena posisi teman. Karena ada kalimat tolong bantu ibu ya. Iya, posisi teman karena dibilang tolong bantu ibu ya. Iya. Kemudian ada lagi jawaban membuat rasa bersalah dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Jadi dari kasus tadi kita bisa memilih beberapa posisi kontrol ya, tidak hanya satu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Bu, Ya. sudah baik Bu langkah yang ditempuh Ibu Santi, namun Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Iya, seperti itu ya. Ya, baik sekali, sudah dijawab dengan Pak Joko. Lanjut. Nah, lanjut. Yang kelima itu ada keyakinan kelas. Ya, baik, kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di pertama membuat diskusi dulu. Di keyakinan kelas membuat diskusi kelompok, membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas yang harus dijalankan bersama. Jadi kita berdiskusi kelompok dulu di kelas. Apa sih keyakinan kelas kita yang akan kita buat, yang akan kita jaga sesuai dengan keyakinannya. Nah, kemudian mencatat hasil diskusi. Tiap peserta didik mencatat hasil diskusi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi dicatat apa saja keyakinan kelas yang akan disepakati di kelasnya. Kemudian meninjau kembali, peserta didik meninjau kembali peraturan dalam keyakinan kelas yang telah disusun bersama dan disetujui oleh guru. Jadi setelah berdiskusi mencatat semua peserta satu-satu dengan bisa dengan pakai sticky note ya, kertas tempel lebih mudahnya ya. Ya, kita satu-satu kita bagikan ke siswa untuk mereka berdiskusi, kemudian membuat apa sih yang perlu di kelas kita ini kita terapkan. Itu di luar dari peraturan sekolah ya, tapi dibuat di peraturan di kelasnya. Apa sih? Jadi siswa itu bisa menghargai kalau mereka membuat sendiri keyakinannya, mereka bisa menghargai karena itu yang mereka buat. Seperti itu. Jadi dikumpul nih. Jadi nanti guru cuma meninjau kembali, bukan guru yang membuat ya. Jadi siswanya yang membuat. Jadi tugas guru nanti cuma meninjau dan menyetujui kesepakatan atau keyakinan kelas, baru ditempel. Nanti boleh ditempel
di dinding kelas ataupun pakai kertas karton ataupun apa yang bisa dibaca oleh semua siswa. Seperti itu. Kemudian nih contoh yang membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh kelas tersebut. Yang pertama, pembelajaran diistirahatkan jika sudah masuk waktu sholat. Ya, jadi kalau udah azan istirahat dulu, ataupun menghargai waktu azan berkumandang kita diam dulu, ataupun bergegas ke musola. Kemudian berdoa sebelum memulai proses belajar mengajar. Ya, ini yang memang setiap hari rutin dikerjakan. Mungkin diingatkan kembali buat keyakinan kelasnya. Kemudian datang tepat waktu, ya, tidak ada lagi. Jadi diharapkan dengan membuat keyakinan kelas ini peserta didik sendiri datangnya tepat waktu. Seperti itu. Kemudian menjaga lingkungan kelas agar selalu bersih. Ya, jadi tertibnya lagi biar siswanya itu menjaga kebersihan. Jadi lingkungan kelasnya itu selalu bersih. Kemudian stop bully teman dan saling support satu sama lain. Ya, jadi kita tidak ada bully lagi di kelas, itu sesuai dengan kesepakatan diskusi bersama. Kemudian ada yang kita ambil dokumentasinya, jangan lupa Bapak Ibu ya. Habis dibuat buat dokumentasinya nanti bisa di-upload di aksi data ada sertifikat. Iya. Jangan lupa ya Bu Nopi. Bu Nopi kalian sudah buat kesepakatan kelas? Gimana? Iya. Ya, nanti dengan menyusun peraturan yang telah disepakati, mencatat peraturan kelas, menempelkan di mading kelas ya kesepakatannya itu. Jadi seperti ini contohnya yang sudah saya terapkan. Ya, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada ini akan saya kasih contoh langsung ya. Mungkin tadi di kasus coba Bapak Ibu tadi mungkin di kasus tadi agak kurang ini ya, agak kurang kena gitu. Mungkin kalau lihat video langsung mungkin bisa bisa paham langsung ya. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, ini dia ya. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini dia tahapannya. Tahapannya segitiga restitusi itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di tahapan segitiga restitusi ini harus kita menanyakan ini dia tahapannya. Ini dia tahapannya Bapak Ibu. Nah, ini ada skenario ya. Sebelum kita ke video ini ada skenario-nya. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Fahril masuk ke kelas. Iya, Fahril tadi masuk ke kelas setelah meminta izin buang air ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri si Amar yang sedang duduk di depan yang sedang serius membuat tugas. Fahril menarik pena Amar dan melemparkannya ke atas seraya bermain-main. Amar pun mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulahnya mereka berdua. Ya,
Jadi berdua itu berbuat kesalahan ya. Nah, saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan VBM. Nah, dari skenario yang saya buat ini, silahkan simak video berikut ini.
mana amat itu berapa barang? Coba baru jelas kita lah. Nah, Terus ini dapat dulu tambah lagi. Apa 7? Udah 13 lagi. Satu musik hutan. Kamu ingat lagi ya tentang kesepakatan masalah kita dan dengan teman kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata Allah di depan ibu, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Ya, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Ilma? Ya, memang itu mudah ya. Sekolah bisa melakukan permintaan maaf. Tapi nanti ke depannya kalau diulangi kembali gimana? Di sini kan. Oke ya, jadi yang pegang kamu ya, jangan diulangi lagi ya. Iya, sama-sama. Sekarang silakan perjalanannya lagi aman meminta maaf kepada wakil ya. April pertama. Ya, silakan. Masuk ke kelas. Nah, Jadi aku minta maaf karena ada ngomong mengganggu. Iya, sekarang selesai pelajaran kita. Jadi kalian boleh masuk ke kelas kembali ya. Silakan. tarik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lagi Repot kan tempel ini. ingin berterima kasih kepada Uli yang telah menyelesaikan masalah saya. Kali kan Saya menyesal tidak akan mengulanginya lagi. Mengulangi teman yang sedang belajar, menghargai teman di kelas dan menghormati. ya. Sekali lagi saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih untuk ini menyelesaikan saya dan saya akan menghormati dan menghargai segala saya. Udah pasir. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah baik teman-teman, setelah menyaksikan video ini, jadi kita bisa tahu ya langkah restitusi apa yang baik kita lakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada anak ya. Yang saya ambil ini skenario-nya yang memang sering dilakukan di kelas, yang diusirin di kelas kan sering, apalagi kita budaya Acehnya itu apa namanya? Mana bilang? Masih itu ya. Jadi kata-katanya itu habis itu ngomongnya juga kurang ini ya. Mungkin bisa nanti budaya positifnya kalau kita di sekolah itu kecuali nanti muatan lokal bahasanya bahasa Indonesia mungkin ya. Jadi seperti itu tadi contohnya yang saya buat, semoga bisa membantu Bapak Ibu membuat apa namanya solusinya seperti apa, udah ada contohnya. Jadi baik, saya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan pengalaman saya di kegiatan ini. Semoga dapat memberikan inspirasi, manfaat ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Fahri, apa yang sedang kamu lakukan terhadap Amar? Kenapa berkata seperti itu? Dia itu pelung. Nanti waktu istirahat jumpa ibu ya ke kantor. Ya, Dengan Fahril. ya. Fahril, apa yang kamu lakukan terhadap Amar tadi di kelas? Saya iseng saja, Bu, ingin mencintainya saja.
Apakah kamu tahu dengan mengusilin Amar memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu dalam masalah? Ya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda saja. Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama ya. Ya, Bu. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini ya, Fahril. Ya, Bu. Ya, kamu melakukan pasti punya alasan bukan? Ya, Bu. Pasti bahagia bila kawannya terkejut, kesal, marah, ya begitu? Ya, Bu. Ya, ibu lihat kamu merasa senang melakukannya. Tapi kamu tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, Fahril. Sehingga kamu dalam masalah ya. Ya, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan ya. Ya, Bu. Bersikap baik sesama teman, menghargai sesama teman, dan menghormati sesama teman, Bu. Iya, kamu mengingat dengan detail ya keyakinan kelas kita. Dengan mengganggu teman, membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap tidak baik ya kepada temanmu. Tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu tidak menghargai dan tidak bersikap baik ya dengan temanmu ya. Ya, Bu. Fahril, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu terus usil seperti ini? Saya ingin menjadi orang baik dan menghargai teman, Bu. Ya, baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Fahril? Saya akan minta maaf kepada Amar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, bagus. Tapi nanti jika Fahril ulangi lagi, bagaimana? Saya siap menerima sanksi dari Ibu. Baiklah, sekarang memaaf-maafan ya terlebih dahulu ya. Amar, Ya. Amar sini nak. Sini duduk sebelah sini. Ya, coba sekarang Fahril, apa yang mau sampaikan kepada Amar? Amar, saya minta maaf lah untuk kamu. Ya, saya maafkan. Ya, Jangan diulang lagi ya. Ya. ya baik. Sudah selesai ya permasalahan kita. Nah, kemudian ini ke Amar ya. Ya. Nah, Amar, sekarang coba silakan kamu bercerita. Kenapa tadi kamu berkata kotor ya terhadap Fahril? Tadinya saya kesal, Bu. Saya diganggu belajar, padahal lagi serius banget. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya, Amar? Tidak, Bu. Tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja. Karena saya emosi. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan bersalah kepada manusia, tapi Allah juga membencinya, Amar? Iya, Bu. Ya baik, ibu tidak ingin terus mengungkit kesalahan kamu. Kamu sudah tahu kamu salah bukan? Iya, Bu. Ya, sekarang ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama terhadap kalian berdua. Ya, sama-sama berpikir apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini ya. Iya. Ya, kamu pasti mempunyai alasan bukan kenapa kamu melakukan kata kotor seperti itu? Kamu melakukan itu mungkin kamu merasa ada alasannya bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena kamu sedang membuat tugas ya Amar ya. Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita bicara lagi tentang keyakinan kelas sekolah kita maupun kesepakatan kelas kita ya. Iya. Ya, apa yang kita percaya, yang mana Amar belum tunjukkan. Coba apa keyakinan kelas kita? Kita harus saling menghormati dan menghargai satu dengan lain. Lainnya, Bu, kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik ya tentang kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan ibu, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Ya. Iya, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Amar? Dan minta maaf.
Ya, minta maaf itu mudah ya. Semua orang bisa melakukan permintaan maaf. Tapi nanti ke depannya kalau diulangi kembali gimana? Saya berjanji Ibu tidak akan mengulanginya lagi. Oke ya, ini Ibu pegang kata-kata kamu ya. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekarang silakan berjabat tangan lagi. Amar meminta maaf kepada Fahril ya. Iya Bu. Ya, silakan. Jadi aku minta maaf karena udah ngomong kotor sama kamu. Iya. Ya, baiklah. Sekarang sudah selesai permasalahan kita. Jadi kalian boleh masuk ke kelas kembali ya. Silakan masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahril Syuhada dari kelas 11 TKJ. Ingin berterima kasih kepada Bu Yuli yang telah menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi mengganggu teman yang sedang belajar. Menghargai teman di kelas dan menghormati guru-guru. Sekali lagi saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kanafi. Saya berterima kasih untuk Bu Yuli sudah menyadari kesalahan saya, dan saya tidak akan pernah berkata kotor lagi dan menghargai teman sekelas saya. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.